Dalam hati itu perasaan misalkan saya main biliar waktu itu, saya ingat keluarga saya, om saya tuh kok jago, kok saya kalah. Nah dalam diri saya tuh terbangkit motivasi, saya harus menang. Kilas baliknya kenapa saya semakin gila di biliar itu waktu turnamen di Solo. Saya tuh biasanya kalau mencintai sesuatu hal, itu biasanya totalitas ya om ya, mungkin terus konsistensi itu juga penting ya om ya. Abis itu mungkin melatih kesetiaan juga ya om ya. Saya kasih tambahan, dimana kita punya impian dulu. Misalkan teman-teman atau adik-adik ya yang mau bermain biliar tuh, kalian main biliar tujuannya apa? Betul. Orang dari biliar bisa jalan-jalan ke luar negeri loh. Oh, dari biliar bisa jalan-jalan ke luar negeri ya? Oke, teman-teman aku fans, welcome to Potbil, tempat nongkrong santai para anak-anak biliar yang culture abis. Oke, kita sekarang teman-teman sudah ada atlet nasional teman-teman. Langsung kita panggil teman-teman ya untuk ke studio Aku Sarah untuk ngobrol-ngobrolin teman-teman gimana sih dunia keatletan, dan apalagi yang buat kamu penasaran gimana sih cara jadi atlet. Yuk, sudah kita panggil Om BBS atau Om Bambang Susilo. Terima kasih Om sudah datang ke sini. Terima kasih sudah memanggil saya ke sini. Oh, siap. Ini Om, makasih banget ya. Ini Om abis dari mana nih Om? Abis dari turnamen apa nih Om? Ya memang kemarin yang terakhir saya dari turnamen seri pool seri. Pool sirkuit ya Om ya? Bukan sirkuit, pool seri. Oh, pool series ya? Pool series di mana itu? Pool series yang di Jogja, pool series yang kedua. Pool series kedua di Jogja. Wah itu kan dari Popsi Pusat kan itu. Dari Popsi Pusat ya Om yang ada ini tuh atlet-atlet nasional kesana semua ya Om ya? Ya, hampir dibilang seluruh atlet nasional Indonesia ada di sana karena di pool seri ini mereka juga berusaha untuk menaikkan ranking masing-masing. Oh, itu ada rankingnya juga ya Om ya? Ranking nasional. Oke. Nanti untuk dunia keatletan kita akan lebih dalam lagi. Oke teman-teman, yang aku mau bahas juga nih Om, kesehariannya Om nih akhir-akhir ini lagi ngapain aja sih gitu? Kalau kesehariannya hampir tiap hari ya sama ya, tetap tanggung jawab sebagai orang tua, keluarga, cuman ya tetap nggak lupa harus berlatih ya, karena hari-hari sampai kapanpun kan kita butuh latihan, butuh tetap belajar. Cuman tuh terakhir sekarang ini saya lebih banyak untuk mengajar. Oh, malah justru banyak mengajar. Wow, bahkan nggak cuma atlet ya teman-teman, ini juga coach juga. Oke, by the way Om, tadi ngomong-ngomong sedikit tentang keluarga. Aku sering lihat sosial media Om, mungkin di story-nya Om sering banget nih kumpul-kumpul foto-foto sama keluarga. Nah itu boleh dikenalin nggak Om? Maksudnya anaknya ada berapa gitu? Oh siap. Ya kebetulan saya keluarga, satu istri, anak 3. Pasti. Oh anak 3, siap. Cowok yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga juga cewek. Dan yang terakhir masih kuliah. Masih kuliah ya? Yang terakhir masih kuliah? Ya. Berarti yang pertama, yang kedua sudah kerja semua? Sudah semua. Oh, ada yang suka main biliar juga nggak Om? Ya untuk saat ini mereka hanya seneng aja. Oh. Jadi untuk menekuni dunia biliarnya mereka enggak, karena sudah punya kesibukan masing-masing. Oh, sudah punya kesibukan masing-masing. Oh. Gimana nih Om? Maksudnya di sela-sela kesibukannya Om main biliar, tapi kok masih bisa fokus sama keluarga, terus juga anaknya udah kerja semua nih Om, gimana Om? Ya karena memang dulu waktu muda kan saya mungkin pernah melakukan kesalahan biliar lupa waktu. Oh wah, iya. Itu memang. Nah, di akhir sekarang ini karena mungkin udah usia juga. Ya. Saya sekarang sudah menyesuaikan bahwa untuk hari-hari weekday biasa saya mungkin akan melakukan aktivitas mungkin untuk biliar, untuk olahraga, untuk apapun. Tapi di weekend itu saya pastikan saya berkumpul dengan keluarga. Waduh, mantap banget. Ya, karena untuk biar gimana pun kan keluarga tetap nomor 1 loh. Wah, tetap nomor 1, betul. Setia sama kita dari muda dan perubahan-perubahan kita ya keluarga ya. Jadi sekarang waktunya untuk kita kasih waktu ke keluarga ya. Wah, mantap banget itu aku fans. Jadi kita walaupun kita suka main biliar, jangan lupa sama keluarga yang ada di rumah. Betul. Ya. Terus ini Om, boleh tahu nggak Om? Om sekarang mungkin sudah di usia berapa nih Om?
Saya udah setengah abad lebih. Udah setengah abad lebih? Ya, saya Wow. usia 58 ini. 58 ya Om ya, tapi masih kalibernya nasional ya. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Oke Om, mungkin kita mau kulik lagi nih tentang dunia keatletan Om nih. Nah, kita tuh mau tanya Om, kira-kira Om ini start main biliar tuh dari usia berapa sih gitu? Kalau biliar tuh berarti sekitar umur 15 tahun ya, 14-15 tahun. 14-15 tahun. Ya. 14-15 tahun itu sudah berpikir untuk menjadi atlet atau masih kayak ya udahlah yang penting main bahagia senang gitu? Oh, hanya seneng aja. Hanya senang aja. Ya, karena dulu kan masih kecil, belum ada pikiran untuk yang gimana-mana. Dulu biliar kan ya fun. Fun ya. Apalagi biliar dulu sama sekarang kan jauh-jauh berbeda. Sudah jauh berbeda ya, Iya. sudah jauh berbeda. Oke, mungkin gini Om, mungkin kita bahas dulu dari Om yang umur 14-15 itu Om. Nah, umur 14-15 itu kira-kira siapa sih Om yang pertama kali ngenalin Om ke dunia biliar itu sendiri? Kalau yang ngenalin saya di biliar itu jujur memang keluarga saya sendiri, om-om saya. Oh, om-omnya. Nah, karena kita kumpul waktu itu masih usia hampir sama, terus saya diajak kemana ke biliar, saya coba kok unik ya ini olahraga ini. Padahal waktu itu saya lagi hobi getol-getolnya hobi badminton Malah lagi senang badminton pindah ke biliar Om. Padahal kan maksudnya pace-nya kan beda kalau biliar. Kalau biliar kan tenang ya Om ya. Kalau ini kan kesana kesini kalau badminton ya Om. Nah, itu hal apa nih Om yang bikin Om kok happy main biliar gitu? Ya mungkin karena satu mungkin saya badminton udah lama ya, jadi waktu itu memang saya hobi badminton, terus saya merasakan oh badminton seperti ini. Pas saya mencoba main biliar, kok di sini kok fun-nya lebih banyak, tidak ada tekanan, kok santai. Mungkin karena waktu itu saya juga hanya sebatas hanya kepingin main, jadi belum berpikir untuk maju. Jadi saya merasakan kok enjoy banget main biliar. Aduh ya. Apalagi ya mainnya sama keluarga, sama saudara-saudara. Jadi kayaknya kok ini bisa kumpul keluarga terus ini. Waduh. Waktu itu pikirannya seperti itu. Iya. Tapi Om waktu start awal untuk main 14-15 itu kira-kira ada momen tertentu nggak yang ngerubah Om untuk ya udahlah mungkin kayaknya bisa sih digelutin di dunia atlet kita? Ya mungkin ada beberapa momen, cuman itu momen saya mungkin ya hampir biasa ya. Cuman saya memang dari dulu dari kecil tuh sifatnya kan nggak mau kalah. Oh. Jadi dalam hati itu perasaan misalkan saya main biliar waktu itu, saya ingat keluarga saya, om saya tuh kok jago, kok saya kalah. Nah dalam diri saya tuh terbangkit motivasi, saya harus menang. Saya nggak boleh kalah. Ya, tapi dengan cara yang positif, mas. Betul. Saya harus berlatih gini loh. Nah itu yang buat saya jadi ya akhirnya jadi biliar mania sampai sekarang. Oh iya. Jadi itu memang salah satu motivasi. Insya Allah tuh kalau saya main apapun itu berusaha saya jangan sampai kalah. Walaupun nanti hasil akhirnya kan memang di atas yang juga yang menentukan. Yang menentukan ya. Iya. Gitu. Nah mungkin gini Om, mungkin kita flashback lagi ke umur-umur itu. Kira-kira mungkin Om ingat gak turnamen pertama yang Om ikutin? Mungkin kan dan aku juga mau tanya Omnya ke turnamen pertama itu motivasinya apakah sudah kayak ya sudah nih aku udah latihan, aku mau ke turnamen mau tes, atau justru malah lebih ke arah ya udah coba turnamen tuh perasaannya gimana gitu, motivasi seperti apa gitu? Ya untuk pertama kali turnamen dulu aku pernah nyoba itu di Relax ya, Jalan Gajah Mada dulu yang sekarang Gedung Majestic atau apa itu. Oh Majestic ya. Nah itu memang waktu turnamen di sana memang sudah memberikan suatu perasaan yang beda karena kok turnamen itu seperti ini gregetnya. Cuman kilas baliknya kenapa saya semakin gila di biliar itu waktu turnamen di Solo. Oh justru turnamen Solo. Saya baru umur sekitar 16 atau 17 tahun ya. Wow. Itu turnamen open nasional. Handicap ya. Open juga? Nggak ada. Dulu kita nggak ada namanya handicap. Oh, jadi open. permainan bola 15 itu semua open. Nggak ada namanya, nggak ada furfuran, nggak ada klarifikasi maksudnya kayak handicap berapa nggak ada. Open. Jadi yang mau baru belajar main
sampai yang namanya master itu main semua Black. Iya, dan itu selalu sistemnya single eliminasi. Wow. Jadi pernah kita perjalanan berapa orang rombongan ke Pemalang waktu itu. Kita datang main, kalah semua langsung pulang. Naik motor ke sana, main, kalah, pulang semua. Pulang semua naik motor. Ya, karena memang sistemnya single eliminasi, jadi kalah gugur. Jadi kalau memang waktu itu kita pertandingan itu namanya juara itu biasanya juara sejati karena dia tidak pernah kalah dari awal. Jadi nggak ada double elimination, double eliminasi atau daftar ulang itu udah nggak ada zaman dulu. Berarti bisa dibilang kayak konsisten dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi kita kalau mau ikut pertandingan waktu itu benar-benar kita siap. Kalau enggak kan sayang, misalkan jauh harus luar kota jauh-jauh berangkat, cuman hanya karena ikut main sana untuk gugur balik lagi capek. Betul. Mungkin sedikit gambaran ya Om ya. Ini kan mungkin maaf banget nih Om. Mungkin kita kan rada beda generasi nih Om. Nah, mungkin sekarang kan bola 15 itu kan nggak banyak dipermainkan sama semua orang Om. Jadi kan sekarang mostly malah main bola 9 atau bola 10 atau mungkin bola 8 ya. Nah, untuk bola 15 itu sendiri tuh mau tahu juga nih Om, kenapa kok pada saat itu di tahun itu ya, berarti itu sekitar 40 tahun yang lalu mungkin? Iya. 40 tahunan yang lalu, kenapa kok orang tuh banyak main di bola 15 ketimbang bola 9, bola 10 atau bola 8 kayak gitu? Ya memang di waktu itu untuk acara event nasional maupun mungkin dunia maupun SEA Games ya waktu itu ya. Itu belum ada pertandingan bola 9 dan bola 10. Apalagi bola 8 juga belum ada. Terakhir kan bola 10, jadi 9, 8, 10 ya. Nah, mereka adanya hanya di bola 15. Jadi, dan aturan pertandingannya juga beda dengan bola 15 yang sekarang. Kalau dulu itu seperti apa? Kalau dulu kita main bola 15, masuk 1, poin 1. Kita di shifting, senuk, bola 2 nggak kena. Itu bukan foul. Kalau sekarang kan foul, dulu min 2. Jadi kalau nggak kena dikurangi, kalau kena bola besar ya minnya tambah banyak gitu loh. Dan sistemnya dulu kan banyak kan cari poin. Misalkan pertandingan nyari 300, poin 300. Yang 300 duluan yang menang gitu. Ya. Jadi di situ bisa main berapa game atau kadang orang tinggal 1 aja belum tentu menang karena bisa di shifting dia akan berkurang poinnya. Wah, seru ya Om ya? Ya memang. Seru. Kalau yang bola 15 sekarang kan enggak. Sistemnya kan 16-1 itu. Oke. Berarti dari zaman dulu tuh belum ada tuh ya, kayak zaman sekarang ada match room yang 9 ball, terus 10 ball WPA gitu. Nggak ada ya Om ya? Semua mainnya bola 15 ya? Iya, paling masih ada snooker. Snooker ya? Ya, kayak dulu snooker kan adanya cuma snooker bola 15. Nggak ada snooker 6 red gitu. Snooker pun bolanya 15? Iya. Tapi kalau Chinese 8 ball itu belum ada juga, belum masuk juga ya? Belum. Belum ya? Meja Chinese 8 ball belum ada untuk main pool waktu itu. Nah ini mungkin sedikit juga aku mau tanya suasana pada saat itu berarti 40 tahun yang lalu ya. Itu apakah seperti sekarang yang kalau sekarang kan hampir di semua sudut tempat biliar kan setiap minggu pasti ada Om. Maksudnya turnamen kecil-kecilan, mau itu turnamen yang arisan sampai turnamen yang mungkin disponsorin sedikit-sedikit sama mungkin toko biliar atau rumah biliar, atau kalau sekarang kan mungkin ada yang kelas besar. Nah kalau dulu tuh frekuensinya seberapa jarang atau apakah sama seperti sekarang gitu? Kalau dulu jarang, ya terutama untuk area Jawa Tengah itu memang tidak begitu banyak pertandingan. Saya mengalami banyak turnamen sistemnya kayak seperti home turnamen atau apa itu waktu itu hanya di Bandung. Malah di Bandung ya? Ya itu pernah, dan itu memang yang mengadakan waktu itu, maaf nih nyebut nama sponsor. Nggak apa-apa. Itu Bentul. Waktu itu yang ngadain malah Bentul ya? Ya, jadi di Bandung itu pernah ada namanya seri Bentul. Jadi mingguan dia ada. Jadi mingguan itu kita daftar, juaranya dapat hadiah sedikit, 1, 2, 3, plus dapat jam dinding. Itu saya masih inget. Iya, karena ngumpulin jam dinding bisa dijual malah sampean. Ya, karena tiap minggu tuh ada event seperti itu. Dan nanti setelah
mencapai kalau nggak salah waktu itu 32 orang itu masuk di babak utama. Nah di 32 orang itu yang nanti dipertandingkan lagi main babak utama dengan nominal hadiah yang berbeda. Oke. Ini mungkin Om sedikit lebih detail ya Om ya. Itu pertandingannya tuh hanya di kota Bandung saja atau cari 32 orang ini tuh ke seluruh Indonesia gitu? Kalau yang Bentul itu hanya di Bandung. Itu kan dulu kan Bandung ada beberapa rumah biliar. Jadi mereka kerjasama, misalkan minggu ini di sini, nanti minggu depannya di sini. Itu nanti berseri, nanti setelah terkumpul untuk babak utamanya terakhir di mana gitu ada. I see. Oke, berarti seluruh Bandung ketemu 32 orang langsung di fight ya. Betul. Itu waktu itu hype-nya itu sampai nggak orang di luar Bandung sampai datang gitu? Nyempatin untuk ikut turnamen itu gitu. Kalau saat itu ya kalau mereka pas kebetulan di Bandung mungkin ya. Karena ini kan pertandingan tiap minggu. Pesertanya untuk di babak utama kan mereka yang boleh dibilang juara-juara atau finalis di mingguan itu mereka yang dipertandingkan. Jadi otomatis kalau mereka nggak hadir, nggak ikut pertandingan di mingguannya kan nggak mungkin bisa main di babak utama. Oke. Berarti aku mungkin rangkum sedikit. Berarti pada 40 tahun yang lalu berarti kira-kira itu main semua mereka bola 15 semua. Enggak. Ya kalau 40 tahun yang lalu. Ya, 40 tahun yang lalu berarti orang main bola 15 semua dan turnamen itu jarang. Berarti mungkin orang-orang seperti Om yang waktu itu maniak main biliar itu ya rela pergi ke luar kota demi datangi turnamen itu karena saking jarangnya ya Om ya. Iya, benar. Waduh, berarti effortnya dulu tuh luar biasa ya Om ya, luar biasa ya Om ya. Ya karena untuk masa-masa itu kan kita mungkin beda tiap hari. Ya mungkin kompetisi dengan teman itu hampir tiap hari. Tapi untuk mengikuti turnamen, sebuah turnamen itu kan jarang terjadi. Jadi momen-momen itu seperti ya untuk kita tuh kayak itu suatu doping, suatu spirit. Ayo sampai di mana atau saya begini. Berarti spiritnya tuh benar-benar dibuat ya Om ya. Apalagi mungkin ini aku mau sedikit bahas Om. Waktu itu kan berarti kan handphone kan belum ada Om ya? Belum ada. Berarti gimana caranya turnamen itu tuh nyampe ke Om? Padahal kan posisi di Bandung Om. Tapi Om tuh bisa tahu nih di Semarang kan. Satu itu, kedua seberapa fokus orang main biliar tanpa distraksi handphone gitu loh. Ya kalau dulu kan memang kita nggak ada handphone main gitu. Lah kalau untuk turnamen itu biasanya penyelenggara turnamen atau rumah biliarnya itu mereka ngirim brosur. Jadi mereka harus menyempatkan diri ngirim brosur ke rumah-rumah biliar atau minta tolong dititipin. Ya, jadi kalau misalkan kita buat pertandingan di Semarang ini, saya buat event, saya harus ke Jogja. Jadi rumah biliar seluruh Jogja saya kasih brosur. Misalkan. Tempel di mading gitu. Ya. Di Solo seperti ya memang repotnya effort sekali ya. Makanya di mana event itu selalu jadi suatu arena yang akbar buat bermain. Spesial ya Om ya. Karena jarangnya turnamen, terus kehebohannya kenapa harus ini, dan biasanya itu kita naik berangkat nggak pernah sendiri, rombongan. Mesti rombongan ya. Karena memang keseruannya di situ. Oke. Jadi sudah latihan lama nih, main terus, fight terus sama teman, maksudnya untuk latihan terus. Penentuan nih bareng-bareng nih, yuk kita kesana yuk. Gitu. Wah, berarti seru banget ya. Berarti tanpa distraksi lah bisa dibilang. Ya oke. Itu mungkin bahas umur 16 sampai 17. Abis itu Om yang event di Solo, Om yang mulai mau serius tuh Om, mau serius untuk main. Nah itu mungkin Om bisa dilirik sama dalam tanda kutip popsi lokal dulu di Om. Itu mungkin pertama kali di usia berapa Om gitu? Saya tahun 91 itu sudah ikut ke Jurnas di Kota Semarang. Tahun 91? Ya. Wow, itu berarti 25 tahun yang lalu ya, gila sih. Oh enggak, 34 tahun yang lalu Om. Ya. Wow, 34 tahun yang lalu, oke. 34 tahun yang lalu itu. Itu salah satu saya pemain termuda waktu itu di Jawa Tengah. Boleh tahu nggak Om, itu umur berapa? 91, ya berarti baru 24. Waduh, 24. Oke. Ya waktu itu memang untuk Jawa Tengah saat itu saya memang pemain termuda. Ya. Dan kebetulan
waktu itu di antara pemain pool itu hanya saya dan satu teman ya, namanya Om Bogu mungkin ya itu. Itu kita yang bisa mencapai babak 8 besar. Oke. Ya, jadi dulu kan sistem pertandingan itu round robin. Jadi kita main diadu terus semua. Berarti kayak liga itu ya? Iya. Oh, di fight semua. Ya, jadi misalkan round robin kita satu orang, misalkan satu pool 4 orang. Oh, main di pool. Wah, kayak sepak bola sekarang ya Om berarti. Ya, jadi kayak liga. Jadi kita harus menang semua baru bisa lolos istilahnya gitu. Oke, berarti yang menangnya paling banyak ya Om? Ya, betul. Satu pool itu berapa yang diambil Om kalau boleh tahu? Kalau waktu itu 2 orang dari 6 kalau nggak salah. Kalau saya nggak lupa 6 orang itu hanya diambil 2. Hanya diambil 2. Juara dan runner up. Maaf Om, berarti ini masih bola 15 nih Om? Iya. 91 masih bola 15 ya? Betul. Masih bola. Oke. Dan itu Kejurnas itu adalah bola 15 pertama yang menggunakan rotation, sistem rotation. Itu saya juga bingung itu. Jadi itu kayaknya karena setelah itu saya kan nggak ikut ya. Jadi sepertinya hanya mungkin di tahun 91 itu ada permainan rotation tuh. Jadi kalau kita masukin bola terakhir, bola 15, itu bola putih harus masuk di garis spot. Oke. Siapapun. Jadi misalkan saya masukin bola 15, itu bola putih harus masuk di garis spot. Berarti setelah nembak bola terakhir, putihnya tuh harus berhentinya di spot. Di bawah garis spot. Jadi misalkan ini garis spot sini, dia harus di bawahnya. Berarti dan 2 diamond ya Om? Ya, dan itu tidak boleh dipegang, harus di situ. Nanti untuk breaknya awal, di mana kita bola putih itu berdiri. Apa ada? Berarti kayak yang main bola habisin bola, habisin lagi gitu Om. Berarti nggak selesai nih Om. Tapi kalau kita keluar dari garis spot atau enggak, itu yang break lawan. Oh, yang break berikutnya lawan. Iya. Tapi breaknya dari spot juga atau dari? Kalau lawan break berarti kan dia boleh free, maksudnya di garis. Oh, dari mana aja terserah dia. Kalau yang memasukkan bola terakhir itu harus di dalam, dan misalkan nih bola putih nempel, ya udah breaknya dari nempel. Iya. Itu yang saya alami, dan untuk kedepannya saya belum alami yang seperti itu lagi. Tapi itu jadi challenge juga kok. Iya. Jadi di saat kita masukin bola terakhir kan juga mau break. Nah iya betul kan. Betul. Jadi kita tetap padahal pertimbangannya kalau bola terakhir itu pasti bola besar. Bola angka terbesar kan, mau 15 mau 14 apapun betul. Itu kan poin. Betul. Nah disitulah kita dituntut istilahnya kalau memang sampai terjadi kita nggak bisa dua-duanya kan berarti salah satu. Betul. Biasanya kita tetap mentingkan masuk bola besarnya kan. Iya. Poin kalau enggak kan besar kan sayang. Waktu itu masih untuk nilai, berarti poin masuk gitu. Oke. Berarti ini aku sedikit kepikiran ya Om ya. Berarti bola 15 apalagi pada tahun 91 itu kan disuruh ditaruh di sini. Berarti itu bukan cuma sekedar masukin bola atau bukan cuma sekedar safety seperti sekarang orang main yang mungkin bola 9 ya udah 9 masuk menang, tapi fight-nya tuh sampai akhir ya, maksudnya dalam artian harus bisa mempertimbangkan speed secara akurat, harus bisa paling safety maksudnya ibaratnya gitu. Jadi fight-nya sampai akhir ya. Jadi kayak kalau sekarang kan mungkin kalau udah menangnya banyak, ya udah 15 dimasukin dia juga nggak apa-apa kan, nggak pengaruh. Kalau ini kan mungkin masih mau fight di safety terus, jadi sampai mungkin poinnya sana satu turun kita bisa naik gitu kan. Ya, jadi kalau dulu kan memang 1 poin aja itu penting. Berarti ya Om ya. Ya, apa kalau dibandingin dengan apalagi kalau bola 9, misalkan Matthew nih main nyari 1-8 tuh perfect. Iya. 9-nya nggak masuk buat saya. Sama aja. Sia-sia kan? Iya betul. Seperti itu. Betul. Nah kalau yang bola 15 sekarang kan mereka cari poin 61. Oh poin 61, oke. Jadi siapa yang mendapat 61 duluan, dia langsung seat. Karena tidak ada pengurangan poin. Oh nggak ada pengurangan. Jadi bola 15 yang sekarang yang dipakai untuk di event nasional seperti Porprov itu daerah itu Porprov, Kejurnas maupun PON. Itu shiftnya pakai poin 61. Jadi siapa cepat duluan. Misalkan saya satu break masuk 14-13 itu bola besar 15
kan sudah 42. Iya. Masukin lagi 9, masuk 10, 6, 1. Udah sih bola yang ada di meja dipasang. Oh, langsung direk ulang, langsung sudah, langsung Jadi selesai. kalau udah 61 udah selesai. Oke. Berarti secara ritme permainan akan lebih cepat ya, Om? Ya. Iya. Oke. Berarti perkembangan ini benar-benar sudah beda banget ya, Om ya, di zaman dulu. Oke. Mungkin lanjut lagi ke dunia biliar, dunia keatletan Om. Berarti umur 16 Omnya mulai. Setelah itu tahun 91 Omnya ikut ke Jurnas pertama. Nah, itu ke Jurnas itu seperti apa, Om? Experience-nya mungkin di situ kan mungkin Om sudah bisa dibilang semi atlet lah ya, jadi bilang ya sudah semi atlet lah masuknya. Nah itu seperti apa, Om? Ya dari merasakan atmosfer ke Jurnas itulah saya bertemu dengan pemain-pemain nasional waktu itu, karena saya kan masih kecil istilahnya, masih junior untuk ukuran pemain nasional. Betul. Saya lihat mereka itu, saya kok kepengin ya seperti mereka. Gitu. Waduh ya. Dalam arti tertantang. Saya harus bisa gitu. Membara ya, langsung ya. Nah akhirnya setelah itu nggak berapa lama kemudian saya tuh diajak teman ke Bandung. Jadi memang kita keluar dari Semarang itu memang mau biliar. Wow. Ya saya punya teman ini baru main beberapa tahun yang lalu, almarhum itu. Itu teman, memang teman sohib saya dari dulu sampai terakhir dia nggak ada pun, itu memang teman terdekat. Iya. Boleh dimention Om namanya, itu kayaknya pahlawan juga deh, Om. Ya panggilannya Hanspot sih namanya. Panggilannya Hanspot. Ya, Oke, Om Hanspot. Di saat saya masih muda dulu, masih biliar, terus saya di Jakarta dan akhirnya di Bandung berdua dengan dia. Oh, berdua dengan dia. Ya. Nah itulah di Bandung itulah baru mata saya terbuka. Ternyata selama ini yang saya merasa di Semarang itu bahwa saya tuh udah merasa jago, bagus menurut penilaian saya loh. Iya. Itu di Bandung kok, loh saya tuh masih belum apa-apa gitu. Karena ternyata di luar Semarang yang selama ini saya anggap tuh, pemain Semarang kan mungkin berapa orang yang bagus saya tahu. Ternyata di luar sana tuh masih banyak sekali gitu loh. Berarti saya tuh kemarin-kemarin tertutup gitu loh. Oke. Nah itulah saya lebih banyak belajar, kenal dengan beberapa pemain nasional juga. Ya salah satunya Syawito itu yang Syawito ya, atlet Jakarta sampai sekarang jadi dekat saya. Dia kan juga salah satu atlet yang rekornya sampai sekarang belum pecah ya. Dia meraih 5 medali emas di PON. Ya gila. Itu Syawito seorang yang sampai sekarang belum. Jadi saya kumpul sama dia, sama mereka tuh, ternyata tuh biliar tuh nggak ada batasan. Maksudnya saya merasa segini udah bagus, ternyata di luar ada yang lebih bagus lagi. Ada yang bagus lagi. Iya. Ya itu yang saya rasakan waktu itu. Kalau ke Bandung itu umur berapa itu kira-kira? Mungkin itu 91, 92 saya udah di Bandung. Setelah itu Jurnas langsung ke Bandung ya? Ya, saya udah ada hampir 7 tahun di sana. 7 tahun di sana? Ya, itu tiap hari ya? Ya betul, dari kabur itu keterusan di Bandung. Main biliar terus Om? Iya. Sampai dapat keatletan pertama kalinya gimana? Di Bandung itu atau masih pulang ke Semarang lagi? Nah ini yang memang mungkin belum rezeki ya. Karena saya kan sering Bandung Semarang, bahkan kerja di Bandung terus pindah Semarang. Di saat saya mau disuruh ikut di Jawa Tengah, mewakili Jawa Tengah, saya posisinya di Bandung. Kerja di sana. Berarti sudah ditarik nih sama Jawa Tengah nih. Akhirnya kan nggak jadi. Nah, saya KTP juga KTP Bandung, saya pindah. Sudah KTP Bandung. Nah, udah ada di sana. Cuman saya nggak pernah ikut aktivitas di Popsnya Jawa Barat. Saya hanya main-main aja. Tahun 96 ya. Saya sudah ditawarin jadi atlet Jawa Barat waktu itu. 96 ya sudah. Oke. Jadi kebetulan mereka lagi pelada di Jalan Cemara. Jalan Cemara itu saya diajak sama mantan bos saya itu ke sana. Nah, mereka ternyata lagi pelada semua. Nah, kan saya kenal sama mereka. Saya ikut nimbrung main. Itu saya nggak sadar ternyata ketua Pengprovnya Jawa Barat tuh datang ngeliatin. Ini orang siapa, kenal nggak kok berani main di meja atlet-atlet itu? Iya. Nah, kan mereka dia tanda tanya, jelasin.
itu dulu di Bandung Pak gini. Jadi prestasi saya dulu di Jawa Barat di Bandung, saya kan pernah runner up 2 kali di Graharia Cup itu. Oh, Graharia Cup ya. Nah terus dijelasin, terus saya dipanggil, Mas, nanti tahun depan ikut Jawa Barat ya, karena yang sekarang udah nggak bisa. Ya. Kan udah masuk nama Andre Baining, nggak bisa tahun depan. Ya Pak. Bahkan saya suruh ikut itu apa? Besoknya suruh olahraga sama teman-teman. Ikut Iya. atlet olahraga berarti Pak. Lari, ikut jalan, iya. Iya. Nah tapi disitulah setelah 3 bulan di Bandung saya balik Semarang lagi. Udah kerja lagi. Jadi akhirnya kan jadi nggak pernah dapat miss terus. Baru terakhir itu saya benar jadi atlet Jawa Tengah tahun 2014. Dari 94 ke 2002. Ya, Wow, itu iya. karena kemudian Pak Willy itu yang punya teh bandulan apa Ya. Pengpropnya Jawa Tengah waktu Jawa itu Tengah, sampai datang sendiri. Nawari saya mau ikut enggak? Ya, namanya kita atlet ditawari itu ya suatu anugerah kan. Anugerah ya. Siap, saya mau. Cuman waktu itu 2014 kan kejurnas di Kalon, itu saya belum punya prestasi, kalah. Terus akhirnya di 2015 kita tampil lagi dan itulah prapon pertama kali yang menggunakan sistem apa namanya, jadi eliminasi. Oh, pakai sistem eliminasi. Kalau sebelumnya kita di prapon itu kalau semua daerah kan ikut. Ya. Dan tiap daerah itu diwakilkan oleh 2 atletnya. Ya. Nah itu kalau mereka yang bisa medali emas itu nanti untuk PON berikut di PON tahun depannya itu mereka menambah 1 kuota. Oke. Kalau dulu ya. Jadi sebelum tahun 2015, sebelumnya itu kalau ada event prapon itu mereka hanya mencari kuota tambahan. Jadi tuan rumah otomatis semua 3. Iya. Karena ada tambahan kan. Iya. Dan peraih medali menjadi 3. Nah di Cirebon itu tahun 2015 itulah ada prapon yang sistem eliminasi yang pertama kali. Oke. Untuk tuan rumah tidak bertanding, otomatis lolos semua 2 orang. Lah yang untuk daerah-daerah yang lain yang di prapon itu mereka yang tidak lolos karena ada batasan misalkan 8 besar. Ya. Mereka nggak lolos 8 besar, mereka nggak bisa bertanding di PON. Oke. Wow, berarti ini banget ya, dikit banget jadinya ya. Ya, jadi kan istilahnya kan kayak tantangan itu berat. Lebih berat lagi ya. Ya, nah kalau nggak lolos nggak bisa main. Oke. Kalau lolos pasti main. Ya. Dan kalau misalkan nanti di saat tahun depan PON-nya itu harus ganti pemain, itu tidak bisa oleh atlet yang kemarin tidak lolos di prapon. Oke. Jadi diganti oleh yang di luar. Di luar malah ya. Ya, misalkan nih Kak Matthew lolos prapon nih. Ya. Nah, tapi tahun depan karena suatu hal nggak bisa ikut. Ya. Saya yang tadi rekannya itu kita bertanding di prapon, saya nggak lolos. Itu saya nggak bisa menggantikan. Oh gitu. Yang menggantikan orang luar malah yang tidak masuk di lingkungan itu. Waduh, iya. Ya, jadi memang itu benar-benar apa namanya? Dilema ya. Ya, satu kan untuk atlet juga tantangan karena kita juga harus lolos dan harus menjaga supaya setahun ke depan kan kita harus tetap bisa tampil. Yes. Memang kebetulan alhamdulillah waktu 2015 itu kan tim Jawa Tengah semua atletnya lolos PON. Oh, puji Tuhan ya. Ya, walaupun ada beberapa atlet yang diambil tuan rumah. Oh, malah diambil tuan rumah malah. Jadi ini kelas balik. Ya ini maaf ya bukan apa-apa. Iya, enggak apa-apa, maaf. Di saat kita mau PON di Jawa Barat itu ada 2 atlet nasional kita yang memang sudah biasa Jawa Tengah. Medali di Jawa Tengah ya, Amjil Fikri sama Manda. Itu diambil tuan rumah Jawa Barat. Oke. Nah, jadi kan akhirnya kan kita kekurangan atlet juga. Jadi cari bibit baru itu. Dia itu saya bilang alhamdulillah 2015 itu Jawa Tengah semua atletnya lolos. Waduh. Dan di PON 2016 itulah pertama kali Jawa Tengah selama mengikuti PON bisa menjadi juara umum. Wos, cabur biliar ya. Juara umum ya. Bahkan biliar itu adalah medali terbanyak PON untuk Jawa Tengah. Wow. Itu waktu itu berarti
masih Pak Willy ya? Ya. Wah, Pak itu. Willy itu untuk Jawa Tengah boleh dibilang dia mempunyai rekor yang ya namanya baru Pak Willy ya, belum ada yang mencapai. Iya. Dia peraih juara umum Kejurnas setelah 25 tahun dipegang DKI. Itu pertama kali Pak Willy megang Jawa Tengah. Langsung ya? Ya, dia megang dipercaya untuk jadi ketua Pengprov Jawa Tengah. Itu langsung dia juara umum Kejurnas. Wow, luar biasa. Ya, ini memang ya kita mau terima nggak terima itu satu prestasi yang mungkin baru dicetak oleh Pak Willy. Oh, big applause buat Pak Willy sih. Luar biasa sih Pak Willy. Belum selesai itu. Iya. Tahun depannya juara umum lagi. Tahun depannya juara umum lagi. Pak Willy. Oh, luar biasa. Lah, setelah itu di PON 2016 itulah baru beliau yang bisa menjadikan Jawa Tengah juara umum. Wow. Biliar. Wow. Dengan istilahnya ya tadi saya bilang artinya ada yang pindah. Iya. Walaupun pindah enggak. Ya, nggak masalah. Iya, gila sih. Karena itu waktu itu beliaunya lagi luar biasa sekali supportnya ya. Oke. Setelah berarti 2014 tadi ya, 2010 ya. 2014 ya malahan ya. Terus habis itu 2015, 2016 PON ya berarti ya. Oh, berarti sejak itu Om udah ibaratnya atlet Jawa Tengah lah bisa dibilang ya. Oke. Berarti tahun 2016 berarti kan mungkin sorry banget kalau itu berarti umurnya kan nggak yang masih muda banget ya. Nggak seperti yang waktu umur awal-awal ya. Itu mungkin selama perjalanan keatletan Om ini dari tahun 90-an itu mungkin ya kan sampai 2014 itu Om sudah merasakan perbedaan nggak dari cara main, mungkin dari decision atau keputusan yang diambil dalam bermain itu ada perubahan nggak Om? Yo, udah pastinya ada. Apalagi pasti kan, ada ya. Yaitu satu, saya orangnya sifatnya kan nggak mau kalah. Kedua, saya kepingin belajar. Sampai sekarang pun saya belajar. Iya. Saya kalau melihat orang bertanding, bermain di kelas apapun, kalau saya lihat itu saya selalu seperti belajar. Saya bermain sendiri. Dia main di table, saya bermain dengan otak saya. Apakah sama dengan yang saya lakukan? Iya. Terkadang kan bola ini saya tuh nggak bisa. Ternyata kok bisa ya? Nah, itu kan suatu PR buat saya. Betul. Jadi saya harus cari. Bisa nggak saya bisa melakukan itu? Kalau nggak bisa saya coba nggak bisa tuh saya tanya yang bisa. Itu gimana caranya? Oke. Berarti terus belajar ya Om ya, justru kuncinya ya. Karena bila itu salah satu olahraga yang unik sih kalau aku bilang. Uniknya gimana nih Om? Mungkin kalau bagi pemain pemula ini maaf ya bukan nyinggung. Ya. Mereka yang hanya main untuk seneng. Itu main biliar gampang. Pegang stick, pukul, kena bola sudah kan? Iya. Nggak ada masalah. Iya. Masuk. Iya. Benar nggak? Betul. Karena mereka hanya apa? Fun. Tapi semakin kita mau belajar, mungkin komedi juga merasakan. Aku dulu nggak bisa mukul track misalkan. Iya. Kok bisa mundur ya? Saya belajar. Dari situlah kesulitan mulai timbul. Karena saya kepengen kan. Betul. Bahkan terbawa sampai kita tidur. Oh, sampai kebawa tidur juga Om ya? Misalkan, ini kok boleh bisa gini ya? Wah, iya. Nah, itulah. Jadi semakin kita kepengen tahu, semakin kita kepengen pinter, ya. Itu malah perasaan saya itu akan semakin sulit. Semakin sulit ya Om. Ya, karena kita kan terus menggali terus toh. Betul. Ya, kita dapat satu, kok ada dua, saya mau cari dua. Dua dapat, kok ada tiga, terus. Ya, itu salah satu keunikannya dari biliar. Oke. Nah, mungkin ini sedikit flashback lagi Om. Aku justru malah tadi kepikiran penasaran, kok sejak kapan bola 15 tuh akhirnya dirubah caranya, pakai cara yang baru. Plus bola 9, bola 10, bola 8 ini sudah mulai menggeliat lah di kalangan orang pemain biliar itu. Ya itu sekitar tahun 2000-an itu kan memang itu kebetulan waktu itu boleh dibilang biliar kan Pak Tutu, terus kayak ada Insinyur Robi Suwarli itu kan salah satu pebiliar Indonesia yang punya ide-ide, sebenarnya ide-idenya brilian banget. Dia ngambil dari luar kan. Dalam pertandingan bola 9 itu seperti ini caranya dibawa ke Indonesia. Mulai diadaptasi ya. Dia mulai. Kalau bola 8 itu juga sama dibawa juga.
Di luar negeri ada turnamen kok seperti ini dibawa ke Indonesia. Nah, kita kan mungkin awalnya juga bingung. Iya. Dan pikir kok gampang ya. Kalau biasa main 15 bola itu bola penuh meja. Buahnya penuh ya. Mukulnya harus 1, 2, 3. Ini cuma 9 tok gitu loh. Iya. Giliran ada 15 bola di meja, tapi bisa milih besar dan kecil. Kalau bola 8. Jadi kan kelihatannya kok mudah. Opsi tembaknya banyak. Nah, lah kita dikasih suatu permainan yang istilahnya permainan baru yang mungkin unik ya. Terus dengan cara kok lebih mudah, mungkin kan lebih senang. Oke, lebih ada hype-nya ya Om ya, lebih jadi ada hype-nya ya. Oke Om. Berarti mulanya dari itu ya, dibawa sama siapa itu namanya Om? Ya Insinyur Robi Suwarli. Insinyur Robi Suwarli ya. Itu yang bawa ya ke ini. Oke. Jadi gini Om, aku juga mau tanya juga, mungkin ini lebih banyak juga aku fans yang nanya juga nih Om. Jadi gimana sih caranya kita tuh kan berarti Om kan lumayan jalan ya, perjalanannya lumayan panjang dan terjal gitu loh. Maksudnya terhambat kerja lah. Ya kan waktu kerja masih di Bandung, kok disuruh jadi atlet kok malah akhirnya kok suruh kerja di Semarang, jadi kan sisipan gitu Om. Nah tapi di tengah-tengah itu aku mau tanya dong, apa sih kiat-kiatnya supaya walaupun mungkin secara keatletan nggak pas waktunya kan, tapi kan Om kan masih menjaga terus dari umur berarti tahun berarti dari tahun 19 berapa itu kan waktu Om ikut Porprov Jawa Tengah pertama, abis pindah ke Bandung, itu kan Om dari situ kan Om sudah punya membara untuk main biliar kan. Apa yang bisa menjaga asalnya Om itu sampai dari tahun 91 mulai membara main biliar itu, mungkin dari event dari Solo ya. Solo udah mulai membara, habis itu ada ke Bandung, ke Jurnas segala. Nah itu gimana menjaga asa sampai akhirnya Om di tahun 2014 ya tadi ya. 2015-an itu masih kalibernya tuh walaupun sudah tua ya, tapi kalibernya itu masih nasional gitu loh. Gimana tuh gitu? Ya memang gimana ya? Saya tuh biasanya kalau mencintai sesuatu hal itu biasanya totalitas. Setia. Jadi, juga ya. Memang misalkan dulu saya bilang kan dulu saya ikut badminton. Saya suka. Memang olahraga favorit. Begitu saya bilang biliar kok ternyata unik, asik gini. Kok lebih enak gini. Saya di situ udah total saya di biliar. Bahkan di beberapa tahun pun sampai saya nggak ada pekerjaan, saya hanya main biliar. Wow, luar biasa. Jadi dedikasinya. Ya apapun kayak sekolah mungkin terbengkalai karena biliar misalkan. Ya jadi memang gitu. Saya waktu itu memang totalitas karena ya itu saya kepengen bisa menghasilkan sesuatu dari biliar. Prestasi mungkin itu ya. Jadi istilahnya kalau saya waktu itu ikut turnamen di mana kan akhirnya bisa mengobati apa yang sudah saya korbankan selama ini. Oke. Pantas ini sekarang nih Om, biliar sekarang tuh mungkin banyak juga ya Om ya. Maksudnya orang-orang yang main biliar terus kayak ngerasa kok gak jago-jago gitu kan main biliarnya. Nah ini mungkin jadi jawaban ya buat teman-teman semua bahwa totalitas ya Om ya. Mungkin terus konsistensi itu juga penting ya Om ya. Jadi nggak cuman habis itu mungkin melatih kesetiaan juga ya Om ya. Jadi Om dari tahun 91 sampai 2025 Om masih main biliar terus, berarti kan itu kan sekitar 34 tahun yang lalu Om masih main biliar terus sampai sekarang, bahkan masih terus belajar dan mendalami. Berarti mungkin kalau bisa aku rangkum berarti Om ini pertama totalitas, kedua itu konsistensi, dan ketiga ini Omnya ini ya Om kayak walaupun orang yang lagi main di dalam otaknya Om nih Om mikir juga gitu. Jadi nemuin solusi kalau ada masalah seperti ini gimana, terus belajar itu lagi ya Om ya. Terus belajar ya. Nah itu teman-teman itu bagus tuh. Kira-kira ada lagi ya tambahan Om? Kalau juga bisa saya kasih tambahan, di mana kita punya impian dulu. Oh punya impian. Ya misalkan teman-teman atau adik-adik ya yang mau bermain biliar tuh, kalian main biliar tujuannya apa? Betul. Itu nomor 1. Betul. Oh saya iseng aja mau main. Oke, berarti dari perkataan Anda yang tadi itu akan menghasilkan sesuatu yang memang seperti itu aja hasilnya. Betul nggak? Betul. Kalau saya mau
hanya mau main-main, ya di situ, stuck di situ. Tapi kalau aku kepingin itu, dari rasa impian tadi, kemauan tadi kan membangkitkan kayak tadi. Semangat. Saya kepingin juara misalkan. Nah, untuk menjadi juara itu dibutuhkan apa? Kalau pesertanya satu orang, yang juara milih sendiri. Betul. Betul. Peserta 2 orang aja belum tentu juara, bisa runner up. Betul. Jadi kalau saya mau juara, gimana caranya untuk menjadi juara? Ya saya harus memenangkan tiap pertandingan, tiap lawan. Gimana cara saya memenangkan tiap lawan? Saya harus berlatih tuh. Betul. Kalau kita nggak berlatih mau juara, ya saya kira mungkin nggak ada rumah biliar. Betul. Karena rumah biliar sekarang itu kan wadahnya orang untuk berlatih. Ya, terus kalau misalkan ada pelatihan itu wadahnya mereka yang mau lebih tahu, lebih paham. Oke, nah itu mungkin masuk ke pelatihan ya. Mungkin aku mau sedikit ya, jadi teman-teman ya sudah dikasih tahu sama Om atlet nasional langsung, dikasih tahu gimana caranya. Ternyata kegigihan, konsistensi, totalitas itu nggak cukup. Juga perlu impian yang besar ya Om ya. Kita tahu kita main biliar tujuannya itu mau apa. Gitu. Nah, mungkin untuk orang tua nih. Aku tuh mau tahu, emangnya kalau anakku totalitas main biliar, emangnya biliar itu menghidupi? Nah, itu. Ya, itu memang pertanyaan orang tua zaman sekarang. Betul. Kalau dulu ya mohon maaf. Jangan kan dikasih izin, kita bila aja empet-empetan. Empet-empetan ya. Betul kan? Kita sembunyi jangan sampai orang tua tahu karena ya mohon maaf karena dulu bila kan image-nya mungkin tanda kutip agak negatif. Karena terus berkembangnya waktu, biliar semakin diperkenalkan, bahkan menjadi olahraga nasional, SEA Games, internasional juga bahkan internasional itu akan semakin membuka wawasan orang. Betul. Jadi komunitas mereka biliar yang ada di tempat biliar itu ternyata mereka memang pemain biliar yang baik, nggak ada yang negatif lagi. Yang dulunya rumah biliar, maaf, orang biliar mungkin identik dengan perjudian, minuman atau mungkin cewek ya. Sekarang udah enggak. Betul. Bahkan beberapa rumah biliar saya lihat tuh ada yang satu no smoking. Satu lagi tidak menjual minuman beralkohol. Mantap ya. Itu banyak sekali sekarang rumah biliar. Udah banyak sekali. Mayoritas malah ya. Yang kayak gitu malah kurang laku sekarang. Karena untuk mereka tuh pemiliknya juga berpikiran positif. Dia ingin mengembangkan olahraga biliar, ingin memasukkan supaya olahraga biliar ini menjadi komuniti yang sehat, yang baik, bisa diterima masyarakat. Bahkan saya dengar, saya lupa di mana, itu biliar pun udah bisa menjadi suatu di akademik loh. Bahkan jadi akademi ya Om ya. Rumah biliar itu jadi akademi ya Om ya. Nah ini kan berarti kan suatu kemajuan untuk suatu kemajuan. Iya betul. Oke Om. Nah ini mungkin aku mau tanya-tanya juga nih tentang perkembangan biliar mungkin dari zaman dulu sampai sekarang Om. Nah aku tuh mau tanya, kalau dulu tuh sudah ada belum nggak sih Om kayak stick biliar yang low defleksi itu sudah ada nggak sih Om? Oh ya nggak ada dulu, jujur aja kita main masih stick lokasi itu malah boleh dibilang bukan yang lepasan loh. Lajur ya Om ya? Itu panjang itu buat mancing bisa istilahnya. Iya. Nah berkembangnya ini kan ada mulai stick yang sambung, ya, waktu itu misalkan Miucci ya. Dulu Miucci yang awal-awal ya. Terus apalagi terus baru masuk Predator. Sekarang banyak. Kita nggak nyebut produk merek ya, cuman udah mulai banyak. Jelas untuk sekarang itu saya bilang atlet-atlet atau teman-teman pemain biliar itu untuk sarannya sudah diberikan kemudahan ya. Iya. Jadi mereka bisa lebih belajar, lebih nyaman, lebih enak dengan stick-stick yang sekarang ada kan. Terus mungkin kalau mau tanya juga nih, kalau dibanding dulu sama sekarang, barrier to entry itu kayak mungkin dulu mau beli stick sendiri mahal. Kalau sekarang kan varian banyak. Lah itu dan mungkin dulu kualitas seperti ini tuh didapatkan dengan harga yang mahal. Kalau sekarang kan mungkin harganya bisa lebih murah. Menurut tanggapan Om gimana? Saya bener apa enggak gitu? Betul banget. Ya, jadi kalau dulu stick itu kita beli kan karena waktu itu stick masih boleh dibilang kan suatu barang yang fenomena untuk biliar. Karena nggak gampang. Jadi kalau ada stick ini harganya berapa, pasti rata-rata harganya wah.
Wah ya. Untuk kantong kita loh. Iya, gitu iya, ya. iya. Karena di lokasi kan nggak ada stick macam itu. Dan itu pastinya kita harus beli sendiri. Iya, betul ya. Betul. Kalau sekarang saya lihat stick itu kan bervariasi. Iya. Memang ada yang mahal, ada yang murah. Tapi yang saya lihat di sini bahkan ada beberapa pemain tuh nggak punya stick aja bisa pakai stick bagus. Iya. Ya ini bukan karena saya di sini atau gimana. Contoh kata kayak aku Sarah. Iya. Itu kan bisa sponsor ke atletnya untuk pakai stick sendiri. Betul. Nah, itu kan lebih memudahkan lagi untuk teman-teman yang main biliar yang tadinya maaf mungkin kita hanya punya kemauan, saya punya impian, saya punya tekad, punya semangat. Tapi di satu sisi ya itu kita ada kendala. Iya betul. Dengan seperti aku Sarah atau mungkin tempat biliar yang lain yang mau sponsor, akhirnya orang-orang seperti ini bisa terangkat, bisa maju, bisa membanggakan keluarganya, bisa bahkan membanggakan daerahnya atau negaranya. Ada beberapa pemain yang memang saya kenal mereka misalkan dari yang nol, tapi karena tadi itu ada support. Itu akhirnya menjadi suatu pemain yang besar. Wah, iya. Jadi jangan patah semangat teman-teman. Buat kalian yang pengen main biliar terus jangan patah semangat. Tenang aja. Nanti kalau kamu gigih terus totalitas seperti tadi ya Om ya. Totalitas punya kemauan yang besar, punya impian yang besar, konsisten, pasti nanti ada jalannya. Ya Om ya. Yang penting dedikasi dulu ya Om ya. Yang penting kan kita tunjukkan dulu niat, semangat kita, kemauan kita. Nah, aku mau tanya juga nih Om. Sekarang kan lagi zaman-zaman orang pakai karbon. Nah, kalau aku lihat nih Om nih senangnya pakai kayu. Nah, itu mungkin ada alasan-alasan tertentu nih Om antara kayu dan karbon gitu. Ya, kesatunya karena memang sayanya mungkin udah terlalu lama memakai kayu. Nah, sekarang kan zamannya orang satu pakai glove. Betul. Ya. Untuk karbon itu memang paling nyaman, lebih nyaman mungkin ya. Itu mereka yang memakai glove. Ya memang ada beberapa pemain yang pakai karbon itu tanpa glove. Tapi bagi yang kayak saya mungkin berkeringat itu kan terlalu berisiko kalau pakai si karbon tanpa glove. Tanpa sarung tangan. Jadi dari itu karena sudah terbiasa seperti itu. Jadi kalau pakai glove itu pakai karbon, saya nggak pakai glove. Rasanya ya seret, nggak enak, ganjel ya. Ya, tapi kalau pakai glove, sentuhan stick itu ke hati, ke natural kurang, kurang kena gitu loh. Karena terbiasa dari dulu banyak pakai itu. Betul. Iya. Tapi sebetulnya si karbon itu bagus, sangat menunjang. Sangat menunjang juga. Karena itu kalau saya lihat beberapa orang itu jadi lebih mudah bermain untuk memasukkan bolanya. Oke. Tapi sekarang teknologi kayu-kayu ini kan ada yang baru ya. Kayak yang sekarang kan teknologinya infus karbon. Jadi dia powernya mungkin dapat karbon, defleksinya mungkin juga low juga. Tapi luarnya masih kayu nih Om. Nah itu pendapat Om gimana gitu? Nah itu berarti ada terobosan baru itu. Terobosan baru ya? Terobosan baru itu bisa semakin memanjakan pemain itu. Oke. Iya dong, sekarang dia dapat defleksinya dapat, untuk titik masuknya juga dapat. Ya, powernya juga dapat ya. Mungkin bisa lebih bagus lagi. Berarti sekarang nih ibaratnya barrier to entry atau orang mau masuk di biliar sebenarnya nggak susah ya. Cuman perlu kemauan ya. Betul. Setelah itu mungkin kalau beli pun juga teknologi yang dalam tanda kutip sudah bagus, harganya pun nggak yang harus mahal banget ya. Betul. Dari range harga ini pun sudah lebih bagus dibandingkan zaman dulu mungkin ya. Kalau zaman dulu ya adanya itu yang teknologi yang sekarang jadi biasa, dulu mahal banget ya teknologi itu ya. Oke. Sekarang soalnya mungkin brand-brand Cina udah mulai masuk ya. Nah, itu salah satunya. Jadi terobosan ya Om ya. Jadi ya saya bilang bersyukur sekali. Jadi di era-era sekarang ini kita kalau saya bilang para atlet Indonesia itu sebetulnya kalau saya bilang makin dimanjakan ya. Aku juga mau bahas lagi nih Om. Berarti kan kita udah tahu ya perjalanannya Om ternyata segitu gigihnya dan konsistensinya nih Om. Nah aku mau ngulik juga yang tadi pembahasan tentang Om yang sekarang udah mulai masuk ke dunia atlet nih. Masuk ke dunia coach, masuk ke dunia coach pelatihan. Nah dunia pelatihan nih menurut Om sekarang gimana nih Om? Maksudnya apa yang orang tuh harus mulai, kan mungkin banyak pertanyaan nih dari aku fans. Apa sih yang pertama harus dimulai
untuk kita latihan supaya itu kita tuh ke depan, kalau aku punya niat dan gigi yang bener tuh supaya aku ke depan tuh bisa jadi pemain yang oke, yang bagus. Nah itu mungkin Om ada dari awal tuh step-stepnya apa gitu? Ya kalau memang kita mau berlatih biliar untuk maju, mungkin bisa kita hobi dulu, mencintai dulu olahraga biliar itu. Mencintai dulu ya? Karena kalau kita nggak ini boleh dibilang maaf ya, kalau namanya hobi, kesenangan itu kan biasanya mahal. Nilainya mahal. Betul. Ya bisa nilai dari nominal maupun apa yang sudah kita korbankan, mungkin waktu atau segala macam. Nah kalau kita mau main biliar, kita harus suka dulu, senang dulu malah awalnya Om ya. Karena apa? Di saat kita hobi, kita senang, itu nanti kita mengalami fase-fase yang sulit, yang berat untuk berlatih atau apa, itu tidak jadi beban, karena kan untuk berlatih itu kan nggak bisa seperti apa kita main-main aja, butuh sesuatu yang butuh khusus, mungkin cara berdiri yang benar. Berarti lebih ke arah basic ya sekarang ya. Selain senang juga perlu basic ya, basic yang betul ya. Jadi kan itu, nah itu yang harus dipelajari buat teman-teman semua. Mungkin kalau basicnya apa sih nih yang dipelajarin itu? Ya mungkin untuk awal sih berdiri yang betul. Berdiri yang betul, Nah, jadi posisi berdiri itu kan jangan sampai di saat kita berdiri agak lama itu merasa pinggang sakit, atau tumbuhan kaki kiri itu jadi kayak pegel, berarti kan posisi berdiri kita ada yang salah. Betul. Nah itu yang harus kita latih dari awal supaya kita bisa berlama-lama main biliar, bisa berlama-lama berlatih. Betul. Oke. Pertama itu stand dulu. Lalu habis stand ya itu terus cara memegang stick. Atau posisi tangan di saat bridge bridge juga, posisi pegang belakang juga. Nah itu awal-awalnya kita seperti itu. Berarti belajar basic ya itu bridge, mungkin dari sisi stand ya, terus habis itu juga dari sisi stroking, aiming itu nanti akan pertama tuh yang paling basic yang harus dipelajari Om ya. Berarti itu harus fokus di situ dulu. Setelah mungkin basicnya udah mulai terbentuk nih Om. Nah setelah itu apa tuh yang harus dilakukan? Mungkin yang tahapannya berarti sudah dia mau ke arah bisa nih Om. Itu apa aja gitu? Ya banyak ya. Cuman biasanya kalau mereka sudah bisa melakukan pukulan bola lurus itu kan nomor satu. Berarti drill juga ya Om ya? Drillnya kan biasanya kita awal itu kan rata-rata untuk apalagi yang baru pertama itu posisi pegang stick aja udah bingung, belum dapat betul. Tapi setelah bisa megang stick, berdiri yang betul, itu untuk posisi mengayun stick atau menyodok ke bola itu terkadang tidak di titik yang tengah. Betul, seringnya ke kanan atau ke kiri, jadi akhirnya bola itu miring. Bahkan ada juga yang sampai loncat. Bisa kan? Kecongkel ya Om. Karena itu saya bilang mungkin terkadang dia juga nervous. Baru pertama belajar kan tetap ada tekanan tersendiri. Nah itu yang harus kita berikan pengarahan, berikan pelajaran, ini pukulnya seperti ini, sampai dia merasa udah dapat, sampai dia enjoy ya. Oke, maaf teman-teman ya, rada break dikit ya, kita lanjut lagi gimana Om? Jadi setelah kita pertama kita harus senang dulu main biliar, dibuat enjoy dulu main. Kedua kita belajar basic ya, stand, bridge, cara pegang. Setelah itu yang ketiga kita drill tanpa efek ya Om ya, kita lakukan drill tanpa efek. Setelah mungkin drill tanpa efek nih udah mulai lancar nih Om. Nah setelah itu kita belajar apa nih Om selanjutnya? Ya kalau memang ngedrill udah dapat semua, kita latih mungkin pakai bola. Jadi mungkin bola tanpa jarak dekat dulu, menuju titik sasaran misalkan ke lubang. Tapi dengan cara seperti stop ball. Tembak tengah aja ya. Karena stop ball itu kan memang pola dasar untuk kita berlatih. Sampai sekarang pun saya beberapa pemain mungkin nasional juga itu di saat kita mau berlatih itu biasanya kita awali dengan kayak pelatihan stop ball, karena itu untuk melemaskan tangan juga. Pelemasan tangan juga ya. Oke. Jadi dari pukulan-pukulan itu kan kita tahu, sentuhanku sekian. Nah itu nanti bisa diajarkan pelan-pelan. Berarti dari awal tuh mungkin drillnya itu belum pakai bola bahkan kalau mungkin pakai botol ya yang kalau sekarang ya. Kalau untuk meluruskan ayunan supaya lurus, mungkin di rumah
mereka bisa latihan diri pakai botol Ya, bir atau soft drink itu. Ya, oke. Berarti setelah latihan itu bisa, baru mulai masukin bola. Masukin bola tapi stop ball ya Om ya. Oke, setelah itu Om, setelah latihan itu? Ya, biasanya berlanjut kalau stop ball, kanan, kiri, tengah, itu udah bisa, mungkin coba kita latih mundur sedikit. Oh, mulai latihan track. Drop shot terus nanti maju. Oke, follow track. Oke, berarti ini masih belum pakai efek ya Om ya. Masih latihan follow track. Oke. Setelah follow track itu latihan apa lagi tuh? Ya paling seperti itu dulu sampai dia benar-benar fasih. Bener-bener fasih ya. Ya nanti baru kalau memang kita mau pakai efek, kita boleh belajar pelan-pelan. Oke. Baru belajar pakai efek pelan-pelan ya. Nah itu biasanya perlu pakai yang low defleksi mungkin ya, supaya lebih gampang ya. Betul. Nah itulah fungsinya mungkin ya. Teknologi zaman sekarang ya Om ya. Teknologi zaman sekarang ya. Oke. Jadi udah mulai belajar efek. Kalau misalnya efek sudah mulai lumayan bisa konsisten nih, apalagi Om yang perlu dipelajari mungkin dari sisi mindset mungkin? Ya, jadi kalau kita sudah bisa melakukan pukulan-pukulan seperti itu kan, lah kita mulai belajar untuk mengenal lapangan. Maksudnya mengenal lapangan kita dalam bermain. Ya. Itu kan kita tidak bisa main bola ditaruh, dipasang sendiri pukul-pukul enggak. Kita main bola jalan. Jadi saya mukul bola 1, saya harus ke bola 2 gimana? Oh, berarti mindset berpikir ya, taruh kemana? Jalannya di mana? Oke. Jadi kalau misalkan, harus di sini. Untuk mencapai titik itu kita lewat mana? Jadi bukan hanya ngomong aja. Kadang kan, maaf, tanya ini kemana? Oh di sini. Tapi naruh untuk kesininya kadang mereka nggak tahu. Iya. Hanya megang logika ngeliat di sini pas, di sini pas. Iya. Jalan ke sini kadang bingung. Nah, gitu betul. Itu yang harus dipelajari juga. Oke, berarti biliar ini stepnya panjang juga ya Om ya. Itu makanya. Dan sangat-sangat butuh waktu ya. Oh ya, by the way, ini mungkin sedikit pengalamanku ya Om. Jadi main biliar ini kan kalau aku kan mungkin lebih banyak kan autodidak nih Om. Nah sekarang kan sudah ada coach-coach seperti Om nih. Nah aku yang ngerasain sih, dulu sempat juga latihan yang Om kadang ngasih aku sedikit arahan. Itu tuh sangat membantu karena kadang kita kalau pas posisi stroking, kita nggak sadar nih, kecenderungan tangan ke dalam, keluar, atau mungkin mindset bermainnya, oh ya aku nggak kepikiran ya aku main gitu lah. Mungkin kan Om kan udah mainnya puluhan tahun, jadi bisa ngasih kita tuh insight yang lebih cepat ya Om ya mungkin ya. Nah itu kan berarti kan supaya mempercepat Om yang sudah latihan segini panjangnya mungkin kan, supaya lebih tertata latihannya kan mungkin butuh coach nih. Nah untuk bisa dapat nomornya Om nggak? Kira-kira kalau mau latihan itu di mana dan mungkin nomornya berapa nih kalau mau Om nih? Ya, boleh nanti kalau bagi teman-teman yang main biliar penasaran, kepengen ketemu dengan saya atau mau berlatih dengan saya, bisa di nomor di bawah ini. Nah, mungkin nanti kita masuk di deskripsi juga ya Om ya. Ya, langsung aja hubungin Om BBS atau Om Bambang Susilo buat kalian ya, para teman-teman aku Sarah Fams yang mau latihan, yang mau serius. Bahkan kalau yang anaknya juga mau senang juga main biliar. Oh ya, by the way, teman-teman, biliarnya dari setnya teman-teman. Jadi biliar itu bukan cuma sekedar olahraga, tapi melatih mindset kita ya Om ya. Karena yang perlu dilatih itu bukan cuma sekedar power, pukulan kencang-kencangan, enggak, tapi ada strateginya juga. Nah itu nanti mungkin ada Om BBS yang bisa bantu kalian untuk improve bermain kalian. Nah buat kalian juga yang mau fun main biliar tapi kok pengen ada rasain improvement, juga bisa melalui coach BBS juga. Nah jadi melalui pengalamannya kita jadi belajar teman-teman ya, bahwa ternyata biliar itu tuh membutuhkan konsistensi, dedikasi, supaya kalian itu bisa next level, ke next berikutnya. Tapi nggak cuma itu teman-teman, tapi kalian juga butuh logika berpikir, pengalaman mungkin Om seperti Om BBS yang sudah lama bermain di biliar, supaya ngasih kalian arahan supaya dari awal basicnya itu benar. Nah, dan nggak cuma itu teman-teman, mungkin bagi para orang tua juga, orang tua yang mau anaknya latihan karena untuk melatih ketangkasan ya. Kalau orang zaman dulu kan mungkin terbatas, mungkin cuman ya udah anaknya dimainin piano, dimainin musik. Ternyata biliar juga bisa menambah tumbuh kembang anak ya, jadi lebih pintar ya. Dan ini buat tambahan ya, untuk biliar itu sekarang orang dari biliar bisa jalan-jalan ke luar negeri loh.
Oh, dari biliar bisa jalan-jalan ke luar negeri ya? Kan Wow. kita lihat ada beberapa pemain, bahkan pemain junior itu bisa menjadi juara di luar negeri. Iya. Juara Seperti dunia. Axel Albert Januarta itu masih umurnya masih puluhan ya, tapi udah luar biasa ya itu ya. Kayak Mengharumkan kemarin bangsa juga. Tahun kemarin 2 tahun yang lalu kalau nggak Iya. salah, Derina Sapu bisa juara dunia. Oh, oh iya juara dunia ya. Nah, dia juara dunia loh. Juara dunia bahkan ya. Nah, Iya, kemarin ya Albert dia bisa jalan-jalan di Las Vegas. Woi. Nah, ini kan sebuah olahraga yang dulunya mungkin tanda kutip masih Anggap dipandang sebelah negatif. mata. Iya. Sekarang udah bisa bawa nama negara, bahkan kita bisa jalan-jalan. Jalan-jalan. Nah, Nggak cuma jalan-jalan, sponsornya banyak. Iya. Gitu ya, Om ya. Luar biasa ya biliar. Oke teman-teman, jadi itu sekian kita ngobrol-ngobrol sama Om BBS yang kita lihat perkembangan biliar ternyata sejauh itu dari tahun 91 kita dibawa ke sekarang tahun 2025 dengan segala perkembangannya, dengan orang-orang mungkin yang step up di dunia biliar juga, dan juga biliar sampai sekarang yang lebih maju. Bahkan kita mau main biliar pun nggak sulit. Kalau dulu mungkin nyari coach susah, sekarang nyari coach ada Om BBS. Dulu mau cari turnamen setengah mati, sekarang setiap minggu ada turnamen di tempat biliar. Setelah itu kalau dulu mau punya stick sendiri teknologinya harus mahal, sekarang yang murah teknologinya juga gak kalah. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang punya anak yang bahkan mau step up lagi main biliarnya, bisa langsung hubungin Om BBS, atau bisa juga terinspirasi dari channel ini, bisa share juga ke teman kalian. Oh ya, nggak cuma itu teman-teman. Potbil ini teman-teman, itu tuh kita punya impian Om sebenarnya. Dari Potbil ini kita tuh pengen semakin banyak orang yang main biliar, karena biliar kan sekarang sudah positif Om. Nah kita juga punya tagline #biliarculture. Kita itu mau bikin biliar tuh jadi kultur di Indonesia. Bahkan di Jakarta itu tuh sudah ada tempat biliar yang tanpa rokok, tanpa mungkin zaman dulu ada ladies atau alkohol. Bahkan main biliar tuh sama oma sama opanya. Betul. Nah, itu kita mau bikin biliar tuh jadi kultur di Indonesia, bahwa biliar tuh sekarang positif teman-teman. Ya, bukan seperti dulu lagi, dan sekarang biliar itu lebih ke arah keatletan atau lebih ke arah pengembangan diri ketimbang ya seperti dulu mungkin kesannya lebih ke arah negatif ya. Jadi kita mau rubah untuk biliar tuh menjadi kultur di Indonesia. Buat kalian yang mau support kita, mau support podcast ini, kalian mau kembangin biliar di Indonesia, bantu teman-teman untuk share, like, subscribe juga di channel kita untuk tahu perkembangan biliar di zaman sekarang. Terima kasih sudah nonton, terima kasih Om Biliar sudah datang ke sini. Mari, bye-bye. Bye-bye.